Kabupaten Jombang adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Di sini banyak potensi wisata maupun potensi budaya yang diyakini warga sekitar yang dilakukan secara turun-menurun. Salah satunya di Desa Wisata Ngampungan, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Di sini ada sebuah tradisi buka sumber yang dilakukan di setiap 1 tahun sekali, tepatnya di bulan purnama di bulan Suro. Tradisi budaya yang selalu dilestarikan di salah satu desa Pegunungan Anjas Moro ini, tepatnya di tempat wisata Pandan Sili. Di sini ada sebuah tradisi buka sumber. Sebelum dilakukan ritual buka sumber, para sesepuh desa berkumpul untuk melakukan kenduri iringan tumpeng diarak menuju sumber Pandan Sili. Tradisi yang dilakukan ini semata-mata untuk menjaga kelestarian sumber mata air Pandan Sili yang konon subur, sangat bermanfaat untuk warga sekitar. Bahkan kolam renang Pandan Sili ini menggunakan sumber ini sebagai pengairan utama. Sejarah singkat wisata Pandan Sili. Pada zaman dulu kolonial Belanda berdiri sebuah pabrik pengolahan karet yang konon ada sumber. Di tengah sumber tersebut banyak ditumbuhi pohon pandan dan di dalamnya ada ikan sili. Sumber mata air yang berada di bukit ini tak pernah surut meski di musim kemarau, sehingga warga memanfaatkan air sumber ini untuk pengairan irigasi. Untuk melindungi sumber mata air ini, hanya sesepuh desa dan kepala desa yang diizinkan masuk di sumber ini. Itu pun hanya 1 tahun sekali. Setelah dilakukan ritual tepat jam 12 malam, sesepuh desa menggerenda gembok pintu sumber ini. Setelah para sesepuh desa masuk dan membawa sesaji dan membakar kemenyan, setelah berdoa, para tertinggi mencuci muka dan membasuh kaki dan tangannya. Ini bertujuan untuk membersihkan jiwa dan raga seluruh warga desa Ngampungan agar selalu mendapat berkah dari Sang Pencipta. Untuk membersihkan sumber, dan 2 untuk melestarikan sumber, dan ketiga karena sumber ini sangat bermanfaat untuk khususnya desa Ngampungan karena ini dinamakan sumber penguripan atau sumbere wong Ngampungan. Ben nopo ben intine nggih siji seger waras, akeh gedhegine, guyub rukun, kalih sesamane padane menungso. Ada kelebihan. Maka tepatnya pada tanggal 15 bulan atau bulan Suro, dan tepatnya bulan Suro itulah untuk desa Ngampungan membersihkan dari segala keburukan atau segala penyakit atau segala musibah atau segala apapun. Setelah prosesi tersebut, sesepuh desa didampingi oleh tokoh spiritual memanjatkan doa dan mengelilingi kolam renang dengan membaca mantra dan dupa. Ini bertujuan untuk menjaga seluruh wisatawan yang mandi di kolam Pandan Sili bisa dilimpahkan berkah. Setelah dilakukan ritual, petinggi desa ikut mencuci muka dan dibarengi dengan warga yang lain mandi di kolam Pandan Sili. Rohan Kades Ngampungan Kecamatan Bareng ini menyampaikan
Pihaknya berterima kasih kepada para pihak yang ikut serta membantu untuk mengembangkan desa wisata Pandan Sili sehingga bisa ikut mensejahterakan warga desa Ngampungan. Dirinya berharap pihaknya bisa mengembangkan potensi di desa ini dengan lebih baik. Ke depan bisa menjadi ikon kebanggaan sendiri bagi desa Ngampungan dan Kecamatan Bareng. Ide untuk merenovasi Pandan Sili ini adalah sebetulnya jeritan tangis dari warga desa Ngampungan yang rindu akan masa lalunya, kejayaan desa Ngampungan, karena seperti yang disampaikan oleh Mbah Wo tadi, keberadaan kolam renang Pandan Sili ini sudah ada sejak zaman Belanda, dan ketika terjadi bencana banjir akhirnya kolam renang itu rusak. Warga masyarakat sangat berharap ada renovasi Pandan Sili. Meskipun warga kami sangat berharap untuk dibangun Pandan Sili, tapi kalau tidak ada bantuan dari eksternal kami tidak bisa membangun. Intinya semua terlibat, baik pemerintah desa, pemerintah kabupaten, anggota legislatif, DPRD Kabupaten Jombang, provinsi, DPR RI, dan pemerintah pusat. Jadi semuanya ikut terlibat, baik dari saudara kita, insan media turut membantu wisata Pandan Sili ini bisa berkembang. Ini warga masyarakat yang dahulunya adalah petani, buruh tani bisa memulai untuk menjadi pelaku wisata. Ini merupakan aset desa yang harus dikembangkan terus. Terlebih seperti permainan dan fasilitas umum harus segera dilengkapi. Dari Jombang, Jawa Timur, Samsul Arifin, Dwi Alfian, SRTV. Waspadai peredaran rokok dengan pita cukai palsu dan tanpa pita cukai. Ingat, membeli rokok ilegal, Anda akan berurusan dengan hukum. Sanksi pidana dan denda menanti. Menjual rokok tanpa cukai dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun penjara dan paling lama 5 tahun penjara. Assalamualaikum dulur nganjuk. Saya Slamet Basuki, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Piye kabare? Sudah bisa berhenti merokok belum? Jika belum dan terpaksa harus merokok, belilah rokok legal. Jangan beli rokok yang ilegal, yakni rokok tanpa pita cukai atau rokok yang pita cukainya bekas atau pita cukainya berbeda atau pita cukainya palsu. Dengan membeli rokok legal, berarti dulur nganjuk membantu keuangan negara untuk melaksanakan pembangunan dan layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Ayo, bareng-bareng laporkan peredaran rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Laporkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan ke kantor bea cukai terdekat jika Anda mengetahui adanya peredaran rokok ilegal. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Nganjuk.